Saudara sekalian, fobia terhadap ajaran Islam yang agung itu harus mulai dikikis. Tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan dan kehancuran. Sistem Islam harus diyakini sebagai sistem mutakhir dan sempurna, dan termasuk dalam sistem perekonomiannya, termasuk terkait dengan konsep pasar muamalah. Negara religius atau tadi yang saya sebut sebagai religious nation state harus melindungi segenap warga negara, membimbingnya sehingga alternatif ekonomi yang berkarakter keyakinan Islam tetap bisa berlangsung dalam kerangka menopang perekonomian nasional Indonesia. Assalamualaikum puan dan tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Pada kesempatan ini semoga saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan meribet dalam rangka menyampaikan berita gembira, yakni atas putusan bebas perkara Zaim Saidi terkait dengan pasar muamalah. Puan dan tuan, CNN Indonesia Selasa tanggal 12 Oktober 2021 menurunkan berita bertajuk pendiri pasar muamalah Zaim Saidi divonis bebas PN Depok. Puan dan tuan, saya yakin masih ingat peristiwa penangkapan atas Zaim Saidi oleh polisi terkait dengan pasar muamalah. Pada tanggal 2 Februari 2021, Bareskrim Polri menangkap Zaim Saidi. Penangkapan Zaim juga dibenarkan oleh Koordinator Pasar Muamalah Catur Panggih. Status Zaim Saidi bahkan sudah dinaikkan menjadi tersangka waktu itu ya. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Zaim disangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menegaskan bahwa mata uang rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai dengan pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 Junto pasal 1 angka 1 dan angka 2 pasal 2 ayat 1 serta pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang. Sementara itu, saudara sekalian, di sisi lain diperoleh keterangan dari salah satu pedagang di pasar muamalah bernama Anto yang menjelaskan sedikit mengenai pasar tersebut. Menurut Anto, pasar tersebut tidak membatasi transaksi hanya menggunakan dinar dan dirham. Bahkan pembeli masih bisa menggunakan mata uang rupiah. Di pasar muamalah, pembeli dibebaskan pakai apa saja. Konsepnya kebebasan saja, pakai apa saja, bebas saja, mau alat tukar apa saja bebas. Bisa rupiah, dinar, dirham, bahkan barter. Demikian pernyataan Anto kepada wartawan kompas.com Jumat 29 Januari 2021. Jika demikian, lalu di mana salahnya keberadaan pasar ini dan mengapa penggagasnya ditangkap dan dijadikan tersangka waktu itu? Saudara sekalian, Zaim merupakan pengelola sekaligus penggagas penggunaan dinar dirham di toko yang kemudian diberi nama pasar muamalah. Setidaknya ada 10 hingga 15 pedagang yang membuka lapak di pasar itu. Para pedagang menjual barang-barang sembako, makanan dan minuman hingga pakaian dengan menjadikan koin dinar dan dirham sebagai alat pembayaran yang sah di pasar itu. Dalam perkara ini, Zaim dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, dan juga
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dia terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Proses hukum terus dijalankan waktu itu ya, setelah dilakukan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka. Namun Zaim tidak ditahan karena permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh polisi pada saat penyidikan berlangsung. Hingga sekarang ada perkembangan terakhir yang diberitakan oleh CNN Indonesia 12 Oktober 2021 bahwa pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat terkait polemik kasus penggunaan koin dirham dinar sebagai alat transaksi di pasar tersebut. Saudara sekalian, dalam hal ini perlu saya sampaikan pernyataan-pernyataan dari pengacara Zaim yang bernama Al-Ghifari Aqsa. Al-Ghifari menyatakan bahwa Zaim sempat didakwa melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seiring berjalannya persidangan, jaksa hanya menuntut Zaim selama 1 tahun penjara. Namun hakim akhirnya memutus bebas dan saya rasa ini adalah kemenangan buat banyak orang. Ya, ini pernyataan dari Al-Ghifari. Karena awalnya banyak orang mau bayar zakat pakai dinar dirham kan jadi takut kalau mau menggunakan itu. Lebih lanjut, Al-Ghifari mengatakan majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal kenapa sampai kemudian membebaskan yang bersangkutan. Yang pertama, bahwa seluruh unsur dakwaan yang dituduhkan kepada Zaim tidak terpenuhi. Ia mengatakan bahwa hakim menilai dinar dan dirham yang digunakan Zaim bukan mata uang asing, melainkan sekedar komoditas. Kemudian ia juga mengatakan bahwa pasar muamalah yang diinisiasi Zaim serta penggunaan dinar dirham hanya sebagai barter. Dan pasar muamalah itu niat baik Pak Zaim mengajak masyarakat untuk bayar zakat sesuai dengan sunnah. Ini dalam rangka menjalankan keyakinan. Demikian kata Al-Ghifari. Kemudian juga masih dikatakan, pasar muamalah itu sebenarnya pembagian zakat pakai dinar dirham. Penerima zakat gimana caranya? Makanya difasilitasi dengan bazar di situ. Tambahnya demikian. Puan dan Puan, terkait dengan perkara ini, saya perlu sampaikan bahwa kita sadar betul ya, bahwa masyarakat kita memang masyarakat yang plural dalam hal sara, ya, suku, agama, ras maupun aliran. Tetapi bukan berarti bahwa yang plural itu tidak bisa diatur dengan hukum Islam. Mengapa? Karena hukum Islam itu juga sangat menghormati dan menghargai pluralitas. Hukum Islam itu adil bagi semua orang penduduk, ya, tanpa kecuali. Meskipun demikian, tidak disangkal pula munculnya keraguan bahwa hukum Islam apakah akan mampu berlaku adil terhadap sesama. Namun, seharusnya hal ini tidak membuat alergi seseorang, apalagi pejabat yang muslim dengan atribut, ajaran, dan syariah, dan lain-lain dalam hal menerbitkan kebijakannya. Pasar muamalah seharusnya dipandang sebagai fenomena baru yang dapat diberdayakan untuk turut menopang pemulihan ekonomi bangsa. Bukan sebaliknya, mengkriminalisasikan pasar muamalah dan penggagasnya. Kita juga mengenal namanya masyarakat ekonomi syariah. Nah, MES seharusnya bersyukur telah ada pionir sebagai penopang penyelenggaraan masyarakat ekonomi syariah. Jika terhadap wakafnya mau, mengapa tidak mau dengan pasar muamalahnya? Ini persoalannya. Bukankah hal itu bisa disebut hukum secara prasmanan? Karena ada yang ditinggal, ada yang dipakai. Yang enak dipakai, yang dirasa tidak enak kemudian ditinggalkan. Nah, pelaksanaan hukum Islam yang pilih-pilih, mana yang dianggap menguntungkan diambil, sedangkan yang dianggap mengancam itu ditinggalkan, nah itu kita sebut dengan cara berhukum prasmanan. Maka dalam hal ini saudara sekalian, ketentuan hukum itu lalu dijauhi bahkan dimusuhi dengan berbagai dalih dan dalil. Karena apa? Tadi dianggap tidak menguntungkan. Nah, apakah ini fair?
Apalagi kini kita juga sudah mengenal adanya fakta bahwa pemerintah Indonesia membentuk masyarakat ekonomi syariah. Tadi sudah saya singgung itu. MES diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Masyarakat ekonomi syariah merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Jika konsisten dengan ekonomi syariah, mestinya pemerintah tidak lagi dengan segala sesuatu unsur syariah, termasuk tentang alat bayarnya. Mestinya tidak alergi. Nah, bukankah uang dinar dan dirham juga dibeli dengan rupiah? Dan rupiah pun tetap diperbolehkan sebagai alat tukar, bahkan dengan barter sekalipun juga diizinkan. Sebagai negara Pancasila dan religious nation state, apakah konflik hukum dan ekonomi ini tidak bisa didialogkan? Sehingga tidak terkesan terjadi kriminalisasi ajaran Islam di bidang muamalah, khususnya tentang pasar muamalah ini. Puan dan Tuan, kebencian terhadap Islam seringkali tidak disadari muncul dalam kebijakan atau bahkan dapat muncul sejak dalam bentuk pikiran. Bahkan orang yang paling otoritatif dalam pembinaan ideologi Pancasila pernah mengatakan bahwa agama, ya, khususnya Islam, ya, agama musuh terbesar Pancasila. Nah, apakah ini wajar? Saya sudah beberapa kali menyatakan bahwa orang yang menyebut bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila adalah orang berpernyataan yang bersifat ahistoris, anomis, dan juga ateis. Kenapa saya katakan ahistoris? Ahistoris karena pernyataannya seolah tidak dikaitkan dengan bagaimana peran kelompok agama dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa agama, termasuk agama Islam, sudah lebih dahulu eksis sebelum Pancasila dirumuskan menjadi dasar negara. Saya katakan anomis. Anomis seolah pernyataan orang itu mengingkari adanya fakta hukum bahwa prinsip agama, khususnya ketuhanan, menjadi hal pokok dalam Pancasila serta ditetapkan baik dalam pembukaan, yaitu alinea ketiga, Undang-Undang Dasar 45 maupun pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1. Kenapa kemudian saya katakan ateis? Nah, ini ateis itu terkesan pengusung pernyataan tidak menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di samping adanya ideologi Pancasila. Bahkan pembuat pernyataan seolah menempatkan agama itu sebagai racun dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa ini. Siapa yang punya prinsip seperti itu? Tidak lain adalah pengusung ideologi komunis yang berkarakter ateis. Saudara sekalian, fobia terhadap ajaran Islam yang agung itu harus mulai dikikis. Tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan dan kehancuran. Sistem Islam harus diyakini sebagai sistem mutakhir dan sempurna, dan termasuk dalam sistem perekonomiannya, termasuk terkait dengan konsep pasar muamalah. Negara religius atau tadi yang saya sebut sebagai religious nation state harus melindungi segenap warga negara, membimbingnya sehingga alternatif ekonomi yang berkarakter keyakinan Islam tetap bisa berlangsung dalam kerangka menopang perekonomian nasional Indonesia. Nah, dengan demikian saudara sekalian, saya berharap bebasnya Zaim Saidi ini juga menjadi tonggak yang penting bagi umat Islam di Indonesia. Jangan ragu untuk menggunakan sistem, ya, sistem muamalah terutama dalam hal apakah ini pasar muamalah atau dalam hal perekonomian syariah, selama itu memang ada tuntunan dan dalam rangka untuk mensejahterakan umat serta menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang jelas kita tidak meragukan kemanfaatannya untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.